Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Nggak apa-apa. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Jangan dari belakang dong, dari depan. Maunya apa? Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sorry, ada yang nyium bau dupa nggak sih? Saro Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Nama saya Muslimah. Saya tinggal di rumah Minang ini udah kurang lebih 15 tahun. Tapi aura yang saya rasain, kadang kalau pas ke belakang, hawanya biasa. Cuma kalau arah balik, saya merasa bulu kudus saya merinding, kayak ada yang ngikutin di belakang saya. Terus malam-malam pernah juga kejadian, saya pas pulang kampung yang nungguin rumah ini Pak Kebon satu, yang nemenin cucunya. Katanya malam-malam di sini ada kuntilanak di pohon beringin sini. Dia gaung-gaung, ayunan, pakai ayunan. Jadi itu yang aku rasain selama ini. Tapi alhamdulillah saya semenjak di sini ya, buat istilahnya silaturahmi lah. Alamnya udah berbeda-beda gitu kan. Yang penting jangan pernah ninggalin sholat. Aku juga nggak pernah ganggu yang ada di sini. Yang di sini juga nggak akan ganggu saya di sini. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Saro Wijayanto. Ya, dan kali ini kami sedang berada di daerah Jakapermai, tepatnya di Bekasi. Dan di belakang kami ini persis ada sebuah rumah yang sudah 5 tahun tidak dihuni. Dan dari tahun 1977 memang rumah ini sudah berdiri, Sar. Dan banyak sekali warga sekitar sini menyebutnya ini adalah rumah gadang. Dan di sini kita akan mencoba mencari sebuah misteri yang terjadi. Kenapa rumah ini akhirnya ada identik dengan rumah gadang yang angker. Gitu. Tetapi sebelumnya, ini karena permintaan penonton juga, penonton setia Memburu Misteri, kami kehadiran seorang bintang tamu ya, bisa kita sebut seperti itu, yang suka banget nonton acara kita dan sekarang ini berkesempatan untuk ikut melakukan penelusuran dan juga pembuktian bersama kami. Oke, mungkin bisa kita panggilin terlebih dahulu sebelum kita mulai. Di mana? Silakan masuk ke sini. Halo. Siapa namanya? Bella. Bella. Halo. Bella. Oke, ini dia pemirsa, Bella yang akan ikut ya bareng kita ya. Dari tadi dari pohon yang ini. Bella, boleh tahu dong sedikit alasannya kenapa pengen ikut Fadi sama Sarah untuk melakukan penelusuran dan juga pembuktian di acara Memburu Misteri ini? Nah ya, karena saya juga penasaran ya sama mengikuti kayak gini. Saya juga cukup punya pengalaman mistis. Jadi kayak pernah dengar kayak suara-suara perempuan di kamar kayak gitu. Terus, Di kamar sendiri? iya, di kamar sendiri saya udah pernah dengar. Terus di kampus juga ada yang pernah nangis. Padahal itu lagi rame kayak gitu. Tapi ingat ya, di sini ya kita bukan nantangin, kita bukan uji kemampuan kita, tapi di sini kita mencari sebuah cerita. Apa yang bisa kita bantu di sini, apa yang bisa kita selesaikan di sini, itu tujuan utama kita ya. Yang penting intinya adalah tidak boleh sombong. Itu dia. Oke pemirsa, mungkin langsung saja kita akan melakukan penelusuran dan juga pembuktian. Mungkin sebelum itu kita sambil lihat-lihat lokasi dulu seperti apa. Bella bareng sama kita ya. Oke, Langsung Bella. ya. Yuk.
Oke, jadi memang bangunan atau tempat ini luasnya itu sekitar 1,2 hektar, San. Wow. Jadi bukan cuma ada rumah aja, tapi di sekelilingnya ini ada istilahnya bisa dikatakan kebun ya. Wah, karena belum berantakan banget, jadi masih kelihatan lebih bagus sih kalau di siang hari. Tapi menjadi pertanyaan, kok ada gitu ya yang nanam pohon beringin di kebunnya? Ini pohon beringin. Oh ya, Bella kalau misalnya merasakan sesuatu, mendengar sesuatu, please, oke? Center aku Kasih mana tahu ke kita, kasih tahu ke kita. Kok ada pintu ya? Tapi kalau ditanya pintu kemana, saya juga nggak berani masuk. Yang pasti ke alam mereka. Iya, ini udah tua banget nih. Soalnya kan tadi dapat data dari tim juga bahwa bangunan ini dibangun dari 1977. Sedangkan rumah ini dipakainya konsepnya adalah rumah singgah, Sar. Jadi memang tidak dipakai sebagai rumah pada mestinya yang ditinggali seperti itu gitu. Jadi memang cuma sesekali aja ditinggali, tapi sudah 5 tahun belakangan ini rumah ini memang jarang ditinggali atau disinggahi oleh pemiliknya seperti itu. Pohon satu lagi di mana? Hmm? Pohon satu lagi di mana? Emang ada 2 ya? Lebih kecil. Lebih gede dari ini? Wow. Kita sana aja yuk. Kalau di situ nggak ngerasain Oh apa-apa. iya, ini ya? Kamu. Masalah. Ini gede banget sih. Kamu rasanya apa di sini? Enggak sih, kalau di sini paling punggungnya panas. Di sini? Enggak, dari duduk. Dari waktu duduk? Bisa. Secara di sini energinya tuh langsung berbeda, Fadi. Gue ngedenger. Apa? Ada apa? Enggak, gue tadi kayak ngedenger suara auman gitu. Nggak tahu sih. Auman dari Iya. arah mana? Situ. Bella, kalau misalnya Bella merasakan sesuatu, misalnya badannya kerasa panas, pusing, atau mendengar sesuatu, kasih tahu ke kita ya. Iya, udah dari tadi. Kenapa dari tadi? Masa ya ada yang sengaja nimpukin gitu sih? Nimpukin dari tadi kamu ngerasanya? Oke, bukan... Apa saya doang? Enggak, memang. Enggak. Soalnya kan tadi lagi opening juga saya ditimpuk. Heeh. Ya kan? Memang. Dan arahnya dari pohon ini. Sorry. Ada yang nyium bau dupa nggak sih? Ada yang bakar dupa nggak? Iya, baru kecium. Hah? Bener nggak, Bel? Kamu Iya, nyium nggak? Kayak makin deket kalau kesini kayak makin deket. Ada yang lagi ngetawain kita nih di atas. Wajahnya tuh kayak menyering gitu, lihat ke bawah. Giginya kelihatan semua gitu, terus kayak melotot lihat ke bawah. Ini yang dari tadi. Laki-laki ya perempuan? Perempuan. Energinya besar nggak, Sar? Nggak terlalu. Cukup besar, tapi dia ini banget, usil banget ya. Kenapa, Sar? Ini yang di atas masih merhatiin kita loh. Yang di atas masih perhatiin ya? Kayak dia menunggu sesuatu entah apa. Oke, Wisnu, boleh digambarin dulu nggak sih sosok di atas yang lagi ngeliatin kita? Ya, yang di atas itu. Udah kenal? Ini Wisnu yang akan bantu kita untuk menggambarkan secara visualisasi. Kenapa? Kayak kejatuhan ini, tapi gede banget. Bukan buah kayak gini. Kenapa? Hah? Ya, Iya. Kenapa? Ini emang Dayat. Ya, Tiat. Satu pegang Wisnu. Dayat, Tiat. tolong dong, tolong. Oh, kamu. Ya udah. Nggak apa-apa. Tapi dia Bawa ke sini. dia ngomong ini. Sama aku. Kamu tinggal di sini ya? Iya. Udah lama? Namanya Ya. siapa? Ini salah satu kuntilanak penghuni di sini. Yang tadi dari di atas ya? Ada banyak. Dia salah satunya.
Yuk, sini yuk. Bella mau ngerasain energinya. Bersentuhan aja tangannya. Coba diajak ngobrol nggak apa-apa, Bel. Siapa Tanya namanya? Siapa namanya? Oke, udah saya. Panas banget. Panas ya, Bella. Namanya siapa? Bisa bicara nggak? Bisa bicara nggak? Sama saya aja yuk. Namanya siapa? Kenalan dong, kenalan yuk. Kenalan dulu yuk. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh iya, ya nggak. Ya oke. Nggak mau deket sama mereka ya? Aku nggak lihat Oke. deh. Nggak mau deket sama mereka? Sama saya mau? Ya? Oke. Oke. Pak Iwan, jangan dulu, biarin aja. Bawa ke sini deh, susah Yuk, soalnya. sini yuk. Fat. Yuk sini yuk. Hei, kita ngobrol situ yuk. Yuk, yuk sama aku yuk. Oh ya, satu lagi, pemirsa memburu misteri. Bella mungkin sensitif, bisa kerasa kan energinya seperti apa. Kamu deketin nggak apa-apa, make sure nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung panas badan saya kalau deket-deket. Ya, ya. Keluarin. Jadi sosok kuntilanak di sini tuh nggak hanya Tuh, satu bengong. dua, banyak banget. Dan nggak tahu Banyak kenapa banget, ada iya, iya. sesuatu di pohon Dia itu tadi- tadi yang bentuknya seperti pintu itu Kenapa? bikin tempat ini jadi apa itu? Gak Ada tau, Markas gede, mereka. gede banget itu nih Banyak tadi sih. kayaknya. Iya. layer antara dunia lain dan dunia kita itu tipis. Jadi tim tolong hati-hati kalau bisa cari partner. Jadi yang di dekatnya ada satu orang ya. Kalau merasakan sesuatu kasih tahu ya. Di sini udah ada apa? Boleh dikasih tahu seperti apa penggambaran? Aduh, Jadi memang kayak mau menerkam ya posisinya, entah dia nunggu atau ya Mbak ya, kayak lagi nangkring. lagi nangkring dan mau Menerkam. attacking, mau menerkam. Dan ini sosok ini sedang menunggu sesuatu entah apa. Iya. Seperti mau menyerang kita. Sosok yang usil seperti ini pasti dia akan mau mengganggu manusia. Dia akan mencoba untuk mempengaruhi kita supaya kita kepancing emosinya, terus dia akhirnya akan bikin kita kesurupan. Itu aja. Itu apa? Lu jangan panik gitu sih. Di kenapa sih? Fokus dong, fokus Kenapa dong. sih, Diki? Ngerasa ada yang merhatiin ya? Wow. Wow. Oke. Coba deh, Bella. Iya. Coba. Ya, ikut sama Sarah. Bella di sini rasanya sama atau berbeda? Masih panas atau enggak? Ini luas juga nih. Kenapa? Ini ada salah satu sosok yang ingin berkomunikasi. Kamu bisa merasakan energinya? Paling di sini masih hangat sih. Masih hangat. Bella mau lebih coba ngerasain energinya mereka. Iya boleh. Boleh? Mau Oke, night shot? boleh. Gue minta pembuktian dulu ya untuk Bella. Boleh, night shot sekarang. Sarah dibantu ya, Bella. Iya. Semua Wisnu, orang boleh akan di merasakan hal yang belakang berbeda ya. kamera. Jagain aja maksudnya. Iya, iya. Astagfirullah. Bisa diceritakan Bella? Yang dirasakan? Ini sih padat, kayak padat gitu. Padat. Oke. Udah. Kenapa? Rasanya Enggak. Paling Rasanya kayak mentok kayak gini, kayak mentok, tangan mentok gitu. kayak Udah gini bisa ya. maju, udah Karena bisa maju. sosoknya begini nih. Jadi kan kayak gini. Dia begini nih. Iya, iya men. Gini Kayak nih. udah kayak nggak bisa maju kayak Dia ngasih tangannya dia apa badannya dia? Tangan. Bella mau lebih dalam lagi berkomunikasi, Bel. Ini siapa yang nantangin sih? Maksudnya nantangin? Hah? Siapa yang nantangin? Nggak tahu ngomong kasar apa. Ada yang ngomong kasar tadi? Nggak, maksudnya kan kita kan di sini masuknya baik-baik tadi kan. Silent. Kenapa, Sar? Halo. Assalamualaikum. sama
Assalamualaikum. Ada yang nantangin? Nggak apa-apa. Masih kan sama? Ya, bukan saya. Tadi lu ngomong apa Ki? Nggak ngomong apa-apa. Enggak, sebelum lu mau ke bonasan tadi. Enggak, gua ngeliat aja orang, ngeliat bayangan. Ini nantangin. Apakah saya? Hah? Jahat. Iya. Ke saya? Gak apa sih, pengen cuma jadi gimana. Udah keluar? Lu ngomong apaan sih? Nggak ngomong apa-apa gua. Serius? Serius? Kok kesel banget sama lu? Lu nggak tahu? Ke sana mulu ya, Kak. Yang di itu tadi yang di pohon. Iya, arahnya kamera ke hadis ya, lampunya ke sana. Itu sosoknya kayak gimana? Oh, ini kayak menyerupai badannya tuh kayak ada mulutnya. Sebentar. Gue minta normal kamera dulu yuk. Nggak mau dikawal. Wujudnya seperti manusia cuman kayak gini tuh. Yang tadi di gambar itu bukan? Ini laki-laki ya? Cowok. Kenapa, Boy? Kenapa boy? Boy, Kenapa kaki lu sampai? Nggak apa-apa. Hah? Ya oke. Cari belakang, kita suka itu ya. Masukkan, bilangin dong masukannya. Oke, saya turun nantangin. Nanti langsung Nantangin jangan dari belakang dong, dari depan. Maunya apa? bilang ke situ dong. Iya. Kok lu ngomong ke gue sih? Ya bukan, maksudnya kasihan yang lain kan kerja juga sama kayak gua. Kasih tahu. Oh maksudnya? Iya, dia kan bisa dengar. Kan bisa dengar. Apa? Iya, dia gua yakin dia dengar. Tapi jangan gitu, kasih orang yang jatuh celaka. Kasihan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih? Iya, gue paham. Kalau emang dia lebih tahu dong mana orangnya yang nantangin, misalnya kalau memang gua salah, harusnya dia jangan kayak gitu. Takutnya teman-teman gua keselipet, dia nggak bisa Jatuh, kerja, iya. ya kan? Ya seharusnya tadi dia juga nggak masuk ke badan gue dong. Ya bukan, maksudnya jangan nyari siapa yang Kalau misalnya dia masuk ke badan gue bisa terluka. Kalau gue yang jatuh gimana? makanya Kalau gua dia kan- masuk gue berantem sama lo gimana? Tahan emosinya, makanya jangan kepancing. Enggak, gua dikepung aja. Oke, kemarin gua mau kepancing deh. Oke. Udah, terusin aja. Kalau kerja kami di sini juga kerja semua. Calling down dulu ya sebentar ya. Calling down dulu sebentar. Kita udah diacak-acak nih, oke? Kayak tadi Diki sama Sarah hampir berantem. Itu bukan pengaruh dari kalian loh, itu pengaruh dari luar. Wisnu bisa tolong temenin Sarah dulu sebentar. Oke. Pemirsa, tadi kita sempat melakukan pembuktian bersama dengan Bella juga. Tadi Bella sempat merasakan juga kan ya, bahwa memang di sini banyak sekali makhluk-makhluk atau sosok-sosok. Dan salah satunya tadi yang Bella rasakan itu tangan ketemu tangan. Iya, tangan ketemu tangan. Kemudian itu ada satu sosok lagi yang masuk ke tubuh Sarah dan sempat jadi chaos sedikit. Tapi kita coba lerai ya karena nggak mau, karena syuting juga kita baru mulai. Itu yang terjadi di lapangan, benar? Iya benar. Ya, Bella saksinya. Iya satu. Oke. Kita akan mencoba ke depan karena tadi Bella merasa ada suara ketawa dan juga tangisan samar-samar ya. Iya. Tapi memang pos di depan Di pohon depan beringin yang kedua tadi. memang ketawanya memang lebih sering ya energinya ya. Oke, yuk kita ke depan. Let's go. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang kita udah balik lagi ke pohon beringin yang paling besar di kawasan rumah ini. Kita kesini karena memang Bella yang merasakan, Bella yang mendengar suara itu. Mungkin kita akan melakukan pembuktian sekali lagi di dekat pohon ini. Karena tadi juga waktu pas kita ngecek ke pohon yang pertama, Sarah melihat ada sebuah gerbang ya. Iya. Gerbang, tanda kutip gerbang gaib yang sebenarnya nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Gue minta terus sekarang kita lakukan pembuktian sekali lagi. Bella tadi yang mau ke sini ya, yang mau ke arah sini. Tadi Bella mendengarnya apa? Suara apa? Suara ketawa. Ah, Terus yang pas kita di sana suara nangis. Oke, jelas banget ya. Iya. Bella ikhlas ya. Bella nggak usah takut. Ada kita di sini semua. Ini seperti ada yang turun dari itu ya, pohonnya. Bella sudah mendengar nama? Enggak. Cuman merhatiin doang. Perhatiin. Ah,
melihat Di depan tuh kayak ada merhatiin ya. Boleh minjem tangan kamu sebentar? Tangan yang mana yang kuat? Kanan. Oke. Ini hadapin dulu. Bukan kamu yang gerakin kan? Oke. Fokus lagi. Ajak komunikasi lagi, Bel. Aku merasa keganggu. Oke, ini gerak lagi. Oke, kamu kerasa digerakin sama mereka? Tangan kamu kerasa kan? udah yuk kita tutup ya. Tapi kayak cuma di depan aku terus ngeliatin gitu guys. Ikutin. Ikutin. Bella, Bella. Oke, pemirsa, tadi Bella masih coba untuk berkomunikasi. Tapi ketika dia udah ikhlas, sekarang dia seperti tertidur. Ini yang di pohon ini bukan? Atau yang di belakang? Bisa bicara nggak? Ini Bella kayaknya masih nahan deh. Tadi begini. Berat banget. Berat banget. Tadi suara dari mana tuh? Dari dalam rumah. Ada yang kayak ngelempar batu ke atap. Hah? Wah. Nggak apa-apa. Batu? Nanti belum beres dulu nih. Sebentar. Apalagi waktu pada saat kamu pingsan tuh kamu seperti dibawa kemana tau nggak sebenarnya? Enggak, Ingat nggak? Kayak di ban bergerak kayak ada yang dorong jatuh gitu. Tapi sosok yang paling jelas tadi kamu lihat adalah sosok yang di Depan pohon. Soalnya tadi waktu si Bella nanya pakai kalung tadi itu pendulum itu, kamu nggak suka ya sama saya? Itu pendulumnya goyang. Iya, goyang. Iya kenceng banget. Iya, kamu ngerasain kan? Iya dari ujungnya tuh udah berat. Dari ujungnya, betul ya? Dari ujung tangan kamu kan? Iya itu berat. Oke, ya udah kita coba berdiri dulu bentar. Kita minta kamera normal sebentar. Tadi ini apa ya? Apa sih? Ada apa sih tadi? Batu lagi tuh. Ini yang dari Atas pohon. dari pohon tadi. Ini dari mana tadi munculnya? Tiba-tiba di sini. Jatuh aja. Oh jatuh. Oh, ada jatuh dulu. Mau lihat nggak? Bella mau rasain? Oke. Oke, kita masuk dalam rumah dulu aja ya. Oke, yuk, kita masuk dalam rumah. Pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini kita sudah berada di depan rumah Gadak ini. Tadi kita sudah mengitari kebun yang ada di sini. Dan sebelum kita masuk, mungkin kita lebih baiknya kita minta izin sama yang jaga di sini dan juga mungkin ada informasi yang harus disampaikan juga sama beliau. Boleh? Narasumber kita di mana? Pak siapa? Oh, ini. Ini dia nih. Oke. Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa? Waalaikumsalam, Pak Yatman saya. Pak Yatman. Oke, ini bintang tamu kita juga Pak. Halo, Pak Yatman, Iya. Sarah. Oke, Pak Yatman boleh tahu nih ada cerita apa sih sebenarnya di rumah Gadang ini? Kenapa? Ini kan rumahnya kalau saya lihat berada dalam perumahan. Iya, iya. Tapi kenapa harus ada predikat angker di tempat ini? Ya, sebenarnya ini pohon kan tujuannya ditanam kanan kiri, satu di yang pemiliknya buat rindang-rindang. Pertama nanam pohon itu di pohon sebelah, Ya. beringin yang sebelah Dia kiri. memang ya. lebih besar, benar. Ya. Benar. Itu Pohon yang kedua yang dulu tadi pernah dipotong kambing. Jadi 2 kepala kambing dibungkus kain kafan, taruh diletakin di sana. Bentar, itu untuk apa ya? Ya itu kalau untuk apa saya kurang paham, tapi tujuannya seperti itu. Oke, selain cerita itu mungkin ada beberapa kerabat-kerabat orang-orang warga sini yang melapor juga apa gimana? Nah, kalau warga sini kemarin pernah ada keamanan gitu ya, dia kan sakit, jatuh gitu, terus stroke gitu ya. Kalau menurut saya sih mungkin penyakit tua gitu. Karena penyakit, ya, oke. karena penyakit, tapi dia bilang enggak. Begitu ditanya ke orang pintar, orang yang lebih tahu, katanya di rumah gak ada.
diterima nggak kalau misalnya Pak Hitman yang jaga di sini akhirnya tempat yang Pak Hitman jaga akhirnya ada predikat angker? Kalau menurut saya sih itu memang sebenarnya sering terjadi di orang-orang luar sana gitu. Kayak pocong dari sini terbang ke sana gitu. Misalnya kayak tadi apa namanya? Kuntilanak. Kuntilanak atau cewek, dia kemarin berkuar-kuar gitu ya, coba kayak apa, saya bilang jangan nantang, nanti kalau udah lingsir wangi atau jam 12 ke sana, nanti dengan sendirinya dia akan muncul, dia akan tahu. Dam. Ada ya. Adam. Adam. Oh, ada ya. Mana ya? Adam. Adam. Kamu kenapa, Adam? Kamu kenapa? Apa? Kunti, Pak. Kunti. Boleh kita sambil masuk ke dalam ya? Sambil jalan boleh nggak? Sambil jalan boleh, Pak? Ceritanya? Iya silakan. Ngap ya ini langsung tekanannya kuat banget. Iya, jadi kita ke dapur dulu gitu Pak kali. Boleh, boleh. Ya dapur itu sana. Di mana dapur? Ini kita bisa ke dapur dulu. Terus ada cerita apa lagi, Pak? Tadi kan Bapak sempat membahas mengenai ketika jam 12 ke atas lingsir wangi gitu, Pak. Kemarin kan pernah ada teman-teman main ke sini gitu ya, termasuk orang-orang yang berkunjung. Nah, di sini nih pas jam 12 malam hari Jumat, terus dia pas di sini nyalain HP, terdengar lagu Lingsir Wengi itu tadi. Begitu ditanya-tanya, ternyata emang dia lagi kangen sama ibunya gitu. Jadi sesuai ke kejadiannya dulu pernah ya mama. Jadi kalau dia ada cowok yang datang gitu, maaf jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Kenapa? Begitu ditanya, saya benci sama laki, saya benci sama orang laki. Berarti sosok itu masuk ke tubuh orang yang datang ke sini atau sosok itu menampakkan wujudnya dalam bentuk manusia? Ini gua agak bingung sebenarnya. Jadi kadang-kadang bisa masuk ke tubuh seseorang atau kadang-kadang bisa terdengar suara aja gitu. Jadi mau coba nggak? Mau coba nggak? Itu pernah terjadi. Mau kita coba nggak? Mau pembuktian di ruangan ini Pak? Ya di ruangan ini. Bella boleh sini, duduk sini. Coba. Yuk. Oke, kita mau coba setel lagu Lingsir Wengi atau gimana? Aku coba nyanyi aja deh. Mau kamu coba nyanyi dulu? Coba. Oke, kalau gitu kita akan melakukan pembuktian. Mungkin gue minta night shot. Kita mulai dari sekarang. Lingsir wengi sliramu tumeke sirna ojo tangi gonmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo-wingo jin setan kang tak utusi dadya sebarang waja lelayu sepe Assalamualaikum. Bisa bicara? Aku bicara.
iya ya, oke, kamu yang pegang. Dia nggak suka dipegang sama cowok, kamu yang pegang. Assalamualaikum. Keluarin, Sar. Keluarin. Gue masih belum tahu. Udah aku. Ya Allah. Udah dapetin apa tadi? Mau kuburan dengan nama. Mau kuburannya pakai nama. Mau kuburannya pakai nama? Kuburannya di mana? Kuburannya di mana? Dia ngasih tahu? Gue minta nama dulu. Dia nyebutin namanya siapa? Udah depannya N. Depannya ya? Depannya N. Ini tuh yang merkosa dia tuh masih ada hubungan. Maksudnya orang yang dia kenal. Jadi dia materi perkosa. Lebih tepatnya dibunuh sih. Keluarganya mencari dia karena dipikirnya dia hilang. Berarti sampai detik dia meninggal, keluarga belum nemuin? Nggak tahu. Saya meninggalnya di sini atau? Nggak jauh dari sini. Jadi dia ditinggalnya itu belum meninggal sebenarnya dalam keadaan sekarang. Pokoknya tadi tuh ngelihat posisi badan dia kayak kan gini ya. Dia kasih gambarnya sendiri kayak dia melek terus kayak redup terus gelap gitu. Pak pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya, Pak? Ya sebenarnya sering sih, hampir setiap orang itu ceritanya hampir sama. Jadi dia pernah diperkosa, habis itu dibuang, mayatnya belum ditemukan, emang belum pernah dikubur. Dia lagi mencari-cari di mana ibunya. Terus Ahmad Songo dia benci sekali, saat trauma. Bella nyaksiin sendiri kan? Iya. Pak Ye, Bapak ceritain, ya tadi ceritanya kan cuma sedikit dong tadi kan. Ternyata sosok ketika yang kita panggil dengan lagu Lingsir Wengi ini menceritakan bagaimana flashbacknya dan dibenarkan oleh narasumber kita. Oke, mungkin Bella ada lagi pengen ngecek ke ruangan mana? Atau mungkin dari Bapak mungkin kira-kira kita enaknya kemana nih Pak? Karena kan Bapak yang jaga sini, mungkin banyak orang yang pernah datang ke sini atau... Ya, ini tadi kembali ya maaf ya, ini satu dapur ya, tadi udah ada sosoknya dan ada ceritanya dengan fakta itu yang nyata. Nah ini habis dari dapur saya akan mengajak ke kamar yang satunya lagi, yang paling ujung sana di belakang. Oke, boleh yuk kita ke sana. Menurut cerita orang ada gede tinggi gitu. Oke, yuk. Nah, tadi kan pas kita lagi posisi di dapur, kita lagi coba ngelakuin melakukan pembuktian. Terus tadi kan Bu Wisnu berdiri di sini kan sama beberapa tim. Terus tadi gue sempet bilang nanti coba digambarin sama Wisnu. Ya kan cuman Wisnu nggak in frame. Terus tadi Wisnu cerita, "Lu tadi pas gue panggil kemana?" "Iya, gue tadi mau masuk mau nolongin Sarah tadi. Cuman dia ada yang narik kru ke sini. Ada yang narik dia." Enggak, bukan. Gue nanya ada kru yang narik dia. Bukan. Jujur, siapa yang narik? Ini jadi ribet loh. Gue mestinya tadi Wisnu. Mau masuk ke dalam ya? Mau masuk tiba-tiba ada yang narik. Kemana Pak? Ke sana. Bang. Kemana? Pas gue mau jalan di sana itu. Kemana nih? Sini nih. Ini Pak, ini siapa? Gue suka gitu. Iya. Pak, tadi Wisnu ini kan juga tim kita juga nih, ya. Belum kenalan ya. Jadi ada satu sosok yang narik dia ke sini. Ini ruangan apa nih? Ini tempat tidur gitu ya. Jadi tempat tidur itu banyak. Ini tempat tidur utama. Sorry, tadi Bapak mau ngajak kita kemana? Ya ini ke tempat tidur ya sini. Ke sini? Ya ke sini. Dari dapur Bapak mau ngajak kita Ya, ke sini? dari dapur saya emang mengajak ke sini. Ini tempat tidur utama gitu ya. Dulu pernah ada teman tidur di sini. Nah semalam itu dia nggak tidur, menangis-nangis. Begitu saya tanya, saya usap kenapa gitu kan? Katanya dari pohon asem itu. Pohon asem Ya, lagi. dari pohon asem lagi. Katanya satu ada pocong yang lari di sana. Terus
Terus yang satu lagi anak kecil katanya nggak ada mukanya lari ke sini. Terus yang satu lagi tinggi gede hitam lagi ke sini. Jadi hampir setiap orang yang masuk ke sini ini katanya ada. Jadi di depan pintu itu saya keluar, emang setiap orang bertanya-tanya, Mbak tadi ada di bawah kok, tadi ada di rumah, enggak saya nggak ada lagi kondangan sekarang, enggak tadi ada benar di bawah pohon. Jadi ada yang menyerupai kadang-kadang seperti saya, kadang istri saya. Doppelganger itu Pak. Yang menarik Wisnu pun bisa jadi Itu dia? menyerupai kru kita. Iya, itu doppelganger. Dia bisa menyerupai siapapun. Biasanya sih orang manusia gitu. Dan tadi fisik loh, fisik Pak. Kerasa banget ya kayak gitu. Bukan kerasa banget lagi, ditarik gue dan gue Ya karena lihat tahu itu kru, lu ngikut aja jadi. dalam hati, tapi gue dalam hati ini siapa sih yang narik gue? Tapi gue dalam hati bilang gue mau ke Mbak nih, karena lagi agak Lumayan chaos. Nggak sempet kelihatan mukanya, jadi cuma narik gitu doang. Soalnya tadi kan kita gelap semua. Ketika kita lagi pembuktian, semua lampu kita matiin. Gitu loh, Bel. Ini kamar mandi ya? Ya itu kamar mandi. Hawanya beda tapi di sini, Iya. yang di sana ya. Beda banget hawanya. Ini lebih nyaman di mana? Kalau misalnya ditanya nyaman mana, nggak ada yang enak dari tadi gue ngerasain. Ya mungkin Mbak silakan duduk Mbak. Mau di Ya, luar, duduk mau di aja. dalam. Kamu duduk aja. Siapa yang narik? Tapi kalau misalnya Bella sendiri pernah nggak sih dapat cerita atau mungkin kejadian sendiri sama Bella? Ada orang yang menyerupai segala macam? Iya ada. Jadi di rumah. Kejadian? Bukan dari saya sih, dari sepupu. Sepupu cerita. Lagi nginep di rumah, ceritanya dia bangun tuh tengah malam. Nah ngeliat ibu saya lagi tidur di sofa di depan rumah. Ternyata pas ditanya paginya, ibu saya di kamar tidurnya, bukan di situ. Cantik. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Umi. Umi tinggal di sini. Di mana Umi tinggal? Wanasem. Enggak tapi. Umi mau kemana? Mau keluar, Hah? gak boleh diajak. Nggak suka sama? Iya ya. Gak suka sama aku. Bella, keluar dulu nggak apa-apa. Udah temenin Bella dulu keluar. Umi tinggal di sini. Iya. Di pohon asam. Bukan? Ih, pohon asam. Umi umur berapa? Nggak tahu. Boleh night shot deh. Night shot. Umi kenapa? Kenapa? Siapa? Kameramen saya? Siapa? Si... Ini sini duduk pelan-pelan. Maju dikit nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya. Ya. Umi nggak suka ya sama Bella? Umi boleh tahu kenapa nggak suka sama Bella? Kamu ngeliatin. Oke. Lu keluar dulu kan? Udah keluar. Umi kenapa nggak suka sama Bella? Wajahnya mengkhianat. Itu siapa Umi? Kenapa yang di luar? Lempar ya? Marah kenapa? Tidak suka sama kita? Kenapa sih? Kenapa sih? Mau kenalan? Yang masuk ke tubuh boy mau kenalan? Ini boy kenapa sih? Nggak tahu. Dia tiba-tiba teriak jangan ganggu. Assalamualaikum. Ini siapa? Yang di belakang? Siapa namanya? Hah? Yang di belakang? Yang di pohon bukan? Hah? Nggak kenal. Kamu nggak kenal semua. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Dengar nggak? Suka dia. Yang mana? Boy ini. Oh, Oh, kamu perempuan ya? cewek.
Iya. Aduh, kok Kamu aku risih perempuan. ini. Tapi kamu kenapa tadi bilang jangan ganggu? Kamu diganggu sama siapa? Umi. Kamu diganggu Umi. Kamu nggak suka sama Umi, berantem ya? Jahat! Kok jahat? Jahat kenapa? Ganggu kamu. Oh. Boleh tahu diganggu gimana kamu? Oh, dia usir kamu Usir kamu dari mana? dari pohon ya? Umi jahat. Berarti saya dibohongin dong tadi. Loh, tapi kan Umi tadi bilang bahwa mukanya Bella yang hianatin Umi. Kamu nggak jahat kan? Enggak. Iya, ketemu ibu. Oke, kamu pulang ya. Oke, kamu pulang ya. Satu lagi, ini cukup satu aja. Ini kenapa Bella? Ini kenapa Bella? Mau cerita sama kita? Siapa tahu kita bisa bantu. Yuk, mau cerita sama kita? Boy, aman? Kenapa Bella? Nggak tahu tiba-tiba tadi kenapa sih jatuh, nangis terus? Kesakitan. Terus? Oke, boleh. Kameranya normal dong. Ini kenapa begini? Gimana tadi? Kamu lagi ngapain sih? Nggak tahu. Tadi Wisnu ada soal yang Gimana? nemenin Bella. Gimana Nu? Gue dari kamar ke ruangan itu, Bella udah jatuh. Terus? Udah di lantai. Mm-mm. Udah nggak sadarkan diri, coba gue bangunin, langsung nangis, sakitan. Bella Bella rasain sadar apa? nggak sih? Bella sadar nggak sih? Sadar, sedih banget. Terus? Sedih banget kayak gini dulu. Kenapa? Maksudnya ditinggal atau sendiri atau kesepian? Sendiri. Kayak ditinggal pergi. Kalau gue ngeliat dari tangisannya, ini mirip banget sama sosok yang masuk ke Sarah tadi. Penari. Kita nggak tahu namanya, tapi tadi Sarah masih dapat huruf depannya Depannya N. Oke, posisinya dia ketika masa hidupnya meninggal, sebelum meninggal itu dulu dengan oleh keluarganya, om atau pak D-nya. Terus dia merasa kesakitan karena ketika ditinggal dia dalam posisi sekarat, nggak ada yang bantu dia sama sekali. Dan tadi dia bilang bahwa dia ingin dikuburkan dengan nama. Sedangkan kalau dengar dari cerita kita cross check ke narasumber kita bahwa dulu ketika tahun 82 memang ada kejadian seperti itu sampai akhirnya memang nggak dikuburkan sama sekali. Itu salah satu cara mereka berkomunikasi. Ya. Jadi memberikan rasa. Dan tadi kenapa sosok Umi itu nggak mau ngeliat dia? Karena di belakang kamu sudah ada sosok yang ini. Si Umi ini, si Umi ini suka bikin onar. Tapi dia kayak baik loh, Sar, pertama kali. Ya itu, ingat nggak? Dia, gue pikir, oh karena gue ngerasa sosok baik, jadi gue santai aja ngelepas lu gitu. Cuman ketika Boy kemasukan, dia teriak jangan ganggu. Gue bingung, oh berarti Boy yang sosoknya nggak bagus. Gue pikir gitu. Sampai akhirnya ternyata yang masuk ke Boy ini yang bilang bahwa Umilah yang Suka ganggu. karena dia juga ngusir. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kita lagi coba untuk menguak misteri ini. Dan Bella tadi sempat bilang ke kita juga bahwa dia ingin mencoba membantu sosok ini yang tadi dia sempat masuk ke tubuhnya Bella. Kenapa? Kayak bayang-bayang dalam pikiran tuh di mana. Kamu nanya di mana Iya, posisi di mana, dia di terakhir mana gitu. terbaring ya? Dan aku muter gitu, kayak nyoba ngebayangin dia mau di belakang, ternyata ya udah ke ujung sana. Ujung sana di luar. Ya udah, oke. Oke, kita keluar, kita coba cari ya. Oke, tadi Bella coba untuk berkonsentrasi lagi nih, dibantu juga sama tim kita untuk mendapatkan gambaran bahwa di mana sih sosok inisial N ini
Mungkin langsung aja kali ya kita coba. Bella boleh tunjukin kemana bayangan yang kamu dapetin tadi? Keluar ya? Keluar di kesana sih. Ke sana. Ya, kita turun dulu, kita turun dulu. Aduh, itu makin kesana makin merinding. Iya nggak apa-apa, ikutin. Kita mau niatin sama Bella, kita mau bantu, kita mau nolong. Jangan takut. Di ujung sana. Di ujung mana? Ujung mana? Kasih tunjuk. Yang mana kamu dapat gambaran? Di ujung aja, pokoknya Di ujung, yuk. dia nyerang gitu. Oke, yuk. Pokoknya dia tuh nggak ngasih tahu, nggak boleh belok. Pokoknya dia ngasih taunya ujung aja. Udah Nggak boleh kesini. belok? Nggak kan apa mau belok, tapi dia selalu ngalihin ke sini gitu. Oke, terusin. Ya udah nggak tahu nggak ngasih tahu titiknya di Iya nggak mana. apa-apa, sampai dia nggak ngasih tahu lagi. Ini dia masih ngasih tahu nggak? Udah Udah, nggak nyampe pojok sih. nggak nyampe pojok. Nggak nyampe pojok. Sini. Ya, Kayaknya kira-kira deket ya. sini deh. Oke, sekarang yang mau kita lakuin apa? Kita mau lakuin pembuktian atau kita langsung doain aja? Kita langsung doain aja ya? Oke, kita langsung doain aja ya? Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin sosok ini kita masih belum tahu nama lengkapnya siapa. Kita hanya dapat inisial, tapi sosoknya sudah digambarkan oleh Wisnu. Wisnu mana boleh? Oke, boleh dikasih lihat lagi dong sosok yang mau kita tolong untuk di episode kali ini. Ini adalah sosok dengan inisial N, yang mana dia adalah seorang penari. Ini kejadiannya sudah lampau sekali, tapi cerita itu baru didapat di tahun 82. Mungkin dari proses pembangunan tempat ini, ketika tempat ini udah ada, mungkin ada cerita-cerita yang tersebar. Dia pernah merasuki orang di cerita tadi. Makanya cerita itu muncul. Nur. Oke, yang penting kita udah dapat namanya. Nur. Dia ada masih di dekat kita. Ada di depan kita persis. Oke pemirsa, mungkin di episode kali ini sebenarnya kita juga bingung ya misteri apa yang ada di sini awalnya sampai akhirnya ada sosok Nur. Menurut kami adalah sosok yang memang harus kita bantu, kita doakan karena memang sosoknya ini sangat menderita sekali. Bella juga tadi merasakan bagaimana penderitaan Nur. Mungkin Bella ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mendoakan. Sebagai manusia yang masih hidup, berdoa supaya dia lebih tenang, nggak terlalu sedih gitu. Supaya dia tenang. Supaya dia tenang dan nggak ngerasa sendiri. Itu kita doain. Ya, yaudah, oke. Pemirsa Memburu Misteri, mungkin ketika Anda menonton tayangan ini, mungkin merasa iba mengenai kejadian yang terjadi menimpa sosok Nur, mungkin nggak akan rugi lah istilahnya. Menundukkan kepala sesaat untuk mendoakan semoga arwahnya bisa lebih tenang, bisa mendapatkan kesejukan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, boleh. Mungkin ini saja yang bisa kita lakukan di episode kali ini. Makasih ya. Aduh, ya Allah. Oke, yaudah mungkin tugas kita udah selesai di sini. Ya. Terima kasih Bella udah membantu kita. Mungkin juga pemirsa di rumah juga ingin seperti Bella. Mungkin nanti akan kita kasih tahu caranya juga. Tapi intinya untuk ikut acara ini kita bukan menantang, kita bukan ajang uji coba, bukan apa-apa. Tapi di sini di Memburu Misteri kita ingin membantu sebanyak-banyaknya, apapun itu bentuknya, untuk bisa lebih lega lagi lah istilahnya, ya kan? Makanya ketika kita punya hablum minallah, hablum minanas juga tetap harus dijaga. Itu aja sih. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Dan juga Saya Bella Suryani. oke, selamat malam.